Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit, NRP 50. Perkenalkan, nama saya Mustafa Agung Setiawan, NRP 31. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiansa, NRP 51. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang SJF dan SRTF. SJF atau Short Job First adalah algoritma penjadwalan CPU yang memprioritaskan proses dengan burst time terpendek untuk dieksekusi terlebih dahulu. SJF dapat bersifat non-preemptif, di mana proses yang sedang berjalan tidak dapat diganggu hingga selesai, atau preemptif, di mana proses dengan burst time lebih pendek dapat mengambil alih CPU. Algoritma ini meminimalkan rata-rata waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi sistem, tetapi memerlukan prediksi burst time yang akurat dan berpotensi menyebabkan starvation untuk proses dengan burst time terpanjang. Kemudian ini contoh SJF without rival time. Di sini terlihat ada proses dan burst time-nya, lalu ada Gantt chart-nya. Kemudian untuk lali juga kayak sih cuk. Apa? Bisa sih dekat. Aku siapa sih ini? Ayo. Kemudian ini code dari FJS without arrival time. Siap. Kemudian ini contoh dari code FJS without arrival time. Lalu kita coba untuk jalankan. Kita masukkan number of processnya seperti tadi. Pertama 24, 3, lalu 3. Dan ini hasilnya akan seperti ini. Kemudian penjelasan tentang programnya. Struct proc ini mendefinisikan struktur proc untuk menyimpan informasi proses. Lalu integer no ini untuk nomor proses, integer pt ini untuk burst time, integer ct untuk completion time atau waktu selesai, integer tat untuk turnaround time, integer wt untuk waiting time. Kemudian struct proc read integer i untuk membaca input proses. Lalu program akan mengeprintkan kalimat ini. Kemudian p.no sama dengan i ini untuk men-set nomor proses seperti P1, P2 dan seterusnya. Print enter burst time, program akan mengprint ini. Lalu scanf untuk user bisa menginputkan. Kemudian return p ini untuk kembalikan struct proc di atas ini. Lalu ke integer main. Struct proc p10,tmp ini untuk menyimpan proses dan variabel temporary. Float average tat sama dengan 0, average wt sama dengan 0. Ini untuk variabel rata-rata tat dan waiting time. Integer n, ct sama dengan 0. Ini untuk jumlah proses dan completion time awal. Kemudian program akan mengirimkan kalimat ini. Lalu scanf agar user bisa menginputkan. Kemudian yang for ini untuk loop membaca data setiap proses. Ini prosesnya untuk membaca, kemudian mengirimkan kalimat ini. Lalu loop yang ini untuk proses completion time, turnaround time, waiting time, dan program akan mengirimkan kalimat ini serta variabelnya. Kemudian average tat ini untuk menampilkan rata-rata turnaround time, average wt untuk menampilkan rata-rata waiting time, dan akan mencetaknya di sini seperti hasil tadi. Kemudian untuk
SCF with arrival time akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan dari SCF with arrival times. Nah, seperti ini untuk prosesnya, arrival times-nya, dan burst time-nya. Nah, untuk contoh codingannya, lalu ini untuk code-nya. Sebelumnya kita menampilkan output-nya dulu. Nah, enter number of process-nya adalah 4. Untuk arrival time-nya 0. Untuk burst time-nya 8. Nah, untuk proses nomor 2-nya 1. Burst time-nya 4. Untuk proses nomor 3-nya 2. Lalu 9. Untuk proses nomor 4-nya 3 dan 5. Nah, dia akan menunjukkan semuanya yang dari apa yang kita inputkan. Nah, untuk penjelasan codingannya, dari struct proc ini dia mendefinisikan struktur proc untuk menyimpan informasi proses. Nah, yang kedua, integer dan variabel NO itu seperti nomor proses, AT ini arrival time, yang BT burst time, IT idle time, dan JT completion time, dan yang terakhir turnaround time TAT, dan yang terakhir WT waiting time. Dan untuk struct proc rate integer ini adalah fungsi untuk membaca input proses dari terus proc rate inter ini tadi. Lalu dia akan mengeprintkan sebuah proses nomor. Dia akan mengeprint, dan kita bisa menginputkan dari variabel yang ini untuk mengisikan nomor proses. Lalu dia akan sama seperti yang di atas, tapi dengan kalimatnya berbeda. Lalu mengulangi lagi dengan scan atau membaca arrival times dari user. Nah, untuk yang return p titik koma ini mengembalikan struct proc yang telah diisi. Lalu kita masuk yang int main. Nah, untuk int main and min sama dengan 0 titik koma ini mengartikan jumlah prosesnya dari variabel loop. Untuk float up kita sama dengan 0. Nah, itu variabel untuk menyimpan rata-rata TAT dan WT waiting time. Dan akan dia menuju ke print yang mengeluarkan scheduling algoritma dan print enter number of process. Lalu dia meng-scan lagi dan ini yang saya tandain loop untuk membaca data setiap prosesnya. Dan untuk selanjutnya yang saya tandain ini adalah untuk mencari proses dengan burst time terpendek di antara proses yang memiliki AT sama dengan proses pertama. Dan untuk time sampai for yang saya tandain ini menukar proses pertama dengan proses yang memiliki burst time terpendek. Dan untuk selanjutnya for if ini untuk mencari proses dengan BT terpendek di antara proses yang sudah sampai AT atau AT kurang dari CT proses sebelumnya.
Dan untuk selanjutnya if else yang saya tandain ini untuk menukar proses saat ini dengan proses yang memiliki BT terpendek. Nah, untuk yang di bawahnya else ini tuh mencetak headernya tabel. Lalu dia akan mau ngeprint semua. Dan selanjutnya for integer i sama dengan 0. Ini tuh untuk loop menghitung TAT dari keseluruhan integer yang seperti TAT, WT, RT, dan mencetak detail prosesnya. Ini ada keterkaitan dengan ini ya, maaf tadi saya salah menandainya. Dan untuk selanjutnya, untuk afgitat ini untuk menambahkan ke total WT-nya. Nah, setelah itu dia akan mencetak detail proses karena seperti RT sama dengan WT karena non-preemptive. Untuk selanjutnya akan diajarkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah SRTF atau Shortest Remaining Time First, yaitu adalah algoritma penjalanan CPU yang bersifat preemptif, artinya proses yang sedang berjalan bisa dihentikan jika ada proses lain dengan waktu eksekusi tersisa yang lebih singkat. CPU akan selalu memilih proses dengan sisa waktu paling sedikit untuk dieksekusi terlebih dahulu. Algoritma ini sangat efisien karena mampu meminimalkan waktu tunggu rata-rata, terutama saat banyak proses datang secara bertahap. Namun, SRTF juga memiliki kekurangan, yaitu memerlukan perkiraan waktu proses yang akurat dan bisa menyebabkan proses dengan durasi panjang tertunda terus-menerus. Ini adalah contoh gancar dan beberapa data dari Arefal dan Berstem. Selanjutnya, untuk kodenya, iya sebenarnya. Ini adalah contoh kode dari SRTF. Kita coba run terlebih dahulu. Hasil dari kode SRTF, pertama kita inputkan jumlah proses yaitu 4. Untuk proses pertama arrival time-nya yaitu 0. Untuk persennya kita pakai 8. Selanjutnya untuk proses ketiga menggunakan 2 dan 9. Untuk proses keempat yaitu 3 dan 5. Ini adalah hasil dari beberapa arrival time dan burst time yang kita input. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kodenya. Untuk struct proses yang pertama kita lihat, di dalamnya ada beberapa variabel yang bertipe data integer. Untuk variabel no yang berarti nomor proses, AT arrival time, BT burst time, RT remaining time, CT completion time, dan TAT turnaround time, dan WT yaitu waiting time. Untuk struct selanjutnya yaitu struct proses baca. Ini adalah fungsi untuk membaca input proses ke variabel i. Di dalamnya yang bisa kita lihat yaitu untuk input yang pertama yaitu untuk menginputkan waktu kedatangan. Selanjutnya adalah untuk menginputkan waktu burst time. Pada selanjutnya yaitu inisialisasi apakah waktu remaining time sama dengan waktu burst time. Selanjutnya adalah integer main atau codingan utama. Bisa kita lihat ada beberapa variabel pada ini baris yang saya tebali berguna ini diisi variabel untuk rata-rata TAT dan WT. Selanjutnya ada scanf. Ini untuk berisi
jumlah proses. Jadi ada beberapa looping. Untuk looping pertama, yaitu digunakan untuk membaca proses sebanyak inputan yang kita masukkan. Untuk looping yang kedua, berguna untuk mengurutkan proses berdasarkan waktu kedatangan. Setelah itu, printf seperti yang kita lihat untuk menampilkan. Dan ini P array 9.rt sama max digunakan untuk memberikan nilai besar indeks ke-9 sebagai pembanding. Untuk loopingan selanjutnya digunakan untuk simulasi penjadwalan sampai semua proses selesai. Selanjutnya ada if-else. If-else di sini berguna untuk jika proses selesai atau remaining time sama dengan 0. Selanjutnya ada variabel rata TAT. Di sini digunakan untuk hitung rata-rata turnaround time dan waiting time. Dan hasil akan ditampilkan pada baris yang terakhir. Oke, itu saja penjelasan SCF dan SRTF dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas.